Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang masa depan, tentang hal akhir zaman, tentang bagaimana keadaan zaman ini berputar, bagaimana kejadian-kejadian alam yang terjadi hari ini sebagai tanda, sebagai sinyal bahwa kita hidup di penghujung zaman. Kita buka sebentar di Maleakhi pasal yang keempat ayat yang pertama. Judulnya sendiri dikasih nama Hari Tuhan. Artinya apa? Hari Tuhan memang waktunya Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang. Memang waktunya akan datang. Benar-benar real datang. Waktu Tuhan itu menyala seperti perapian. Mereka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akar terbakar dari hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bapak Ibu, saya melihat kejadian akhir-akhir ini, terutama 1 tahun terakhir ini kita kena wabah COVID, bahkan seluruh dunia kena wabah COVID, dan jumlah yang meninggal gara COVID ini luar biasa sekali, banyak sekali. Sampai saya juga bingung, saya tanya Tuhan, tidak ada jawaban. Saya tidak ngerti maksud Tuhan dalam kejadian ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ada di balik semua ini. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan atas semua yang terjadi. Apakah gara-gara COVID ini sebagai pemurnian, seperti api yang menyala? Kita tidak pernah tahu. Saya sendiri juga tidak pernah tahu. Apa kita bisa hubungkan dengan ayat ini? Saya juga tidak mengerti. Tapi yang kita tahu bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Kondisi akhir zaman seperti ini, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Mereka semua orang gegabah. Artinya orang gegabah, orang yang sembrono, orang yang tanpa perhitungan, tidak ada hikmat, orang-orang yang serampangan, orang yang tidak memiliki iman. Orang gegabah itu artinya tidak ada penguasaan diri. Orang penguasaan diri ya berarti tidak ada iman yang bekerja, tidak ada firman yang tinggal dalam hatinya. Dan setiap orang yang berbuat fasik adalah orang yang melakukan hal yang di luar firman. Bisa saja fisiknya ke gereja, tapi kelakuannya seperti setan. Bisa saja rajin ibadah, tapi hatinya jahat di mata Tuhan. Bisa saja pelayanan tetapi melakukan dosa, hidup dalam perzinahan, hidup dalam dosa setiap hari. Bisa saja jadi hamba Tuhan tetapi serakah, hatinya busuk sekali. Yang motivasinya yang dipikirkan adalah keuntungan pribadi. Ini adalah orang-orang fasik. Orang fasik ini adalah orang yang melayani Tuhan tapi kelakuannya seperti setan. Kelakuan, karakter mencerminkan pekerjaan setan. Manifestasi dari pekerjaan setan adalah orang-orang fasik. Orang fasik menjadi seperti jerami dan akar terbakar oleh hari yang datang itu. Orang-orang fasik, orang-orang yang tidak ada penguasaan diri, orang-orang gegabah, orang yang sembrono ini, ketika hari Tuhan datang, dia akan seperti jerami ini. Alam terbakar habis, tidak ada sisanya lagi, karena nggak pernah teruji nih orang fasik. Orang gegabah ini orang yang tidak teruji. Tapi orang yang teruji akan didapatin seperti emas murni. Semakin ketika api datang, pemurnian datang, karakternya semakin muncul. Karakter Yesus, kelakuan Yesus yang muncul. Tetapi kalau orang-orang yang seperti jerami ini ketika api datang memurnikan, datangnya akan habis, hangus tanpa sisa sama sekali. Sampai tidak ditinggalnya akar dan cabang mereka. Kondisinya orang yang gegabah, orang yang berbuat fasik itu seperti jerami yang terbakar oleh hari yang akan datang itu dan habis, tidak ada yang bersisa lagi. Tetapi kamu yang takut akan namaku, tetapi ada pengecualian untuk orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Ada pengecualian untuk orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, menjaga hatinya, menjaga kesucian, menjaga kekudusan, menjaga motivasi hatinya tetap murni setiap hari. Itu dilihat Tuhan berbeda. Orang yang berbeda dilihat berbeda. Tuhan memiliki kriteria yang berbeda. Bapak Ibu, kasih Tuhan itu sama, tidak membeda-bedakan. Tetapi perlakuan Tuhan antara satu dengan orang lain itu berbeda, tergantung orang itu mengasihi Tuhan dalam level seperti apa. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Bapak Ibu, bayangin, orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, orang yang benar-benar hidupnya benar di hadapan Tuhan, dia akan muncul seperti surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar berjingkrang seperti anak lembu lepas dari kandang. Ada kebahagiaan, ada sukacita yang luar biasa. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu.
pada hari yang kusiapkan, itu firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperhatikan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia datang menjelang datangnya hari Tuhan yang besar itu. Maka ia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya berbalik kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi. Nah, kondisi akhir zaman, kondisi kedatangan Tuhan yang sudah dekat ini ditandain dengan kondisi seperti ini. Tuhan mengutus orang-orang yang powerful, dipakai orang-orang seperti pelayanan seperti Elia, mengutus Nabi Elia di masa yang akan datang. Dia akan membuat pelayanan itu, membuat berbalik anak-anak yang berontak kepada orang tuanya, balik kepada bapaknya. Juga hubungan keluarga yang dipulihkan, terjadi pemulihan secara besar-besaran antara hubungan keluarga. Bapak Ibu, kalau kita lihat kondisi hari ini, kita sedang mengalami itu. Terjadi pemulihan, keluarga dipulihkan begitu rupa. Banyak pemulihan terjadi dalam keluarga, dan terjadi pelayanan-pelayanan yang powerful sekali. Tapi di sisi lain kita melihat penampian Tuhan. Hari ini, kalau terjadi kejadian yang seperti ini, apakah kita sebut ini sebagai penampian Tuhan, memisahkan lalang dan gandum? Tapi saya melihat teman-teman saya sebagai hamba Tuhan yang tulus melayani, yang hatinya murni, gak neko-neko, meninggal gara-gara COVID. Apakah mereka termasuk lalang? Saya yakin tidak. Ada orang-orang yang tulus hatinya melayani, memang pekerjaannya sudah selesai. Saya rasa banyak hamba Tuhan yang hatinya tulus melayani Tuhan dan didapati hatinya murni dan sudah selesai, yang dipanggil memang kondisinya meninggal gara-gara COVID. Dan itu menurut saya, kalau memang benar dia dapati hatinya benar murni melayani Tuhan, ya tidak masalah. Tapi memang ada beberapa pemurnian yang diizinkan Tuhan. Hari ini sedang terjadi pemurnian itu. Saya percaya Tuhan sedang memurnikan gerejanya untuk melihat satu lawatan besar di masa yang akan datang. Sedang terjadi pemurnian gerejanya untuk melihat, didapatin gereja ini sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Gereja harus dibersihkan, tidak boleh tercemarin oleh perdagangan, oleh keuntungan para imamnya. Seperti Yesus datang ke Bait Allah, Yesus memurnikan Bait Allah. Dia marah, menjungkir balikkan perdagangan yang menjual untuk kepentingan sendiri. Dan hari ini saya percaya Tuhan akan izinkan pemurnian. Saya percaya COVID ini sebagai sarana untuk memurnikan gereja Tuhan. Kita sudah setahun lebih nggak ibadah di onsite. Dan gereja-gereja yang besar, gereja-gereja banyak yang bangkrut dan dimurnikan Tuhan. Saya rasa pemurnian benar banget. Banyak gereja yang tutup, bahkan gereja yang benar-benar mengalami kerugian karena nggak ada income lagi. Nah, ini sebagai pemurnian, sebagai hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan pun juga merasa dimurnikan Tuhan. Karena kita harusnya itu menjaga hati kita itu didapatin tetap murni. Itu yang penting. Karena ketika kita didapatin murni, harusnya kita dapatin seperti emas. Ketika api datang memurnikan kita itu didapatin hati kita itu benar di hadapan Tuhan, tidak memiliki motivasi yang jahat untuk kepentingan sendiri. Bapak Ibu, makanya ada Alkitab mencatat, berkata seperti ini: segala sesuatu kerjakanlah untuk Tuhan. Sebenarnya harusnya segala sesuatu yang Tuhan percayakan ini kita kerjakan dengan kesungguhan hati, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk Tuhan. Jadi ada ketulusan yang mengalir, ketulusan yang menjadi gaya hidup kita, dan ujungnya pasti nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kita percaya dalam kondisi akhir zaman, kita termasuk orang-orang yang didapatin memiliki kemurnian hati, memiliki kesucian hati, tidak dapatin serong, tidak didapatin menjadi orang yang fasik, atau tidak dapati iman kita seperti jerami, ketika api datang, habis, lenyap semuanya. Kita harus yakin bahwa Allah campur tangan dalam setiap yang terjadi dalam kehidupan kita.